Salam sehat Indonesia. Bertemu lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin program ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, di segmen awal ini menarik banget karena tepat pada hari ini kita merayakan Hari Jantung Sedunia. Jadi pada tanggal 29 September. Nah, untuk itu di segmen awal ini kita akan membahas khusus mengenai kesehatan jantung. Apalagi makanan yang bermanfaat untuk jantung. Nah, pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Pande Putu Agus Mahendra, spesialis gizi klinik. Apa kabar, dokter? Baik, dokter. Sehat selalu ya? Sehat selalu, ya. Ya, memang kesehatan jantung itu sangat penting ya. Jadi harus kesehatan fisik, kesehatan jasmani, termasuk kesehatan jantung. Ya. Okay. Dan menarik banget, dokter, ini mungkin related dengan kehidupan sehari-hari karena kan intake atau dari makanan itu berpengaruh banget ya. Iya, terhadap kesehatan. Terhadap kesehatan ya. Apalagi mungkin masyarakat ingin tahu terhadap jantung. Apa sih mungkin yang dokter sarankan, makanan apa yang bagus untuk kesehatan jantung? Sebenarnya yang penting dalam makanan kesehatan jantung adalah kita menghindari makanan siap saji. Ya, menghindari makanan olahan, kita menggunakan makanan-makanan yang alami, sumber pangan utama. Seperti kita bisa misalnya untuk sumber karbohidrat, kita bisa dari umbi-umbian, mungkin bisa juga dari beras, kemudian juga seimbang dengan protein, dari sumber hewani seperti ikan, kemudian juga dengan telur, kemudian juga sumber nabati dari kacang-kacangan, dan kemudian sayur dan buah-buahan. Oke, berarti kompleks banget dan itu mungkin yang kita makan sehari-hari ya? Iya. Nah, seperti yang ada di depan kita, dokter, ada ikan. Sayur-sayuran ya? Oke. Umbi-umbian, buahan, kacang-kacangan nih. Iya. Ini bagus ya untuk kesehatan jantung, dokter? Secara keseluruhan bagus untuk kesehatan jantung, juga untuk kesehatan secara keseluruhan. Seperti mungkin ikan. Seperti kita lihat ikan. Ikan adalah ikan laut, sumber protein yang cukup bagus. Ditambah dia memiliki kandungan minyak yang cukup bagus ke dalam tubuh kita, terutama untuk kesehatan jantung. Terdapat kandungan omega 3, omega 6. Yang penting cara mengolahnya. Nah, karena kebanyakan cara mengolahnya itu kita goreng. Nah, dengan goreng itu justru minyaknya malah rusak. Jadi kita bisa mengolahnya dengan cara tradisional kita Indonesia. Bisa dipepes, atau kita bikin sup, kita bikin kuah. Itu akan jauh lebih bermanfaat untuk kesehatan jantung. Biasanya kayak gitu. Kalau dibakar bisa? Sebaiknya dipanggang. Mungkin dulu kita ada namanya dipepes, jadi dibungkus. Dengan itu jadi tidak ada kontak langsung dengan api, sehingga menjaga kestabilan dari si protein dan si minyak omega 3 tadi. Oke, itu dok. Oke, berarti memang ikan sangat bagus ya, karena ada omega 3 sama omega 6 tadi ya. Nah, selain ikan apa lagi, dokter? Kalau misalnya kita lihat di sini ada umbi-umbian, kemudian ini ada ubi merah, kemudian juga ada buah naga. Ini sebenarnya umbi itu merupakan sumber karbohidrat, tapi ditambah dia memiliki komponen antioksidan yang cukup bagus untuk tubuh kita. Dan selain itu dia merupakan karbohidrat yang kompleks, jadi menjaga keseimbangan kadar gula darah dalam tubuh kita. Karena salah satu yang jadi masalah dalam pencetus menyebabkan terjadinya jantung adalah gangguan diabetes atau hipertensi. Dan ubi ini cukup membantu untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah kita. Begitu, dok. Iya, yang berpengaruh terhadap mencetuskan jantung ya tadi ya, kalau hipertensi. Kemudian juga nih buah naga. Buah naga itu juga tinggi akan serat, tinggi akan air, kemudian juga tinggi terhadap antioksidan juga. Vitamin C, vitamin B itu sangat tinggi sekali. Nah, vitamin B juga dibutuhkan ke dalam sistem neuromuskular kita, ya, ke dalam sistem otot-otot kita, sistem saraf berhubungan dengan otot. Nah, itu juga membantu juga ke dalam kesehatan jantung juga sebagai antioksidan. Begitu, dok. Selain buah naga, mungkin bisa yang cara lebih simpel lagi, mungkin buah pepaya itu juga bisa membantu juga. Begitu, dok. Karena kayak antioksidan yang tadi ya. Iya, benar, dok. Benar. Kemudian juga kita lihat di sini nih ada sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau ini sebenarnya adalah sumber serat. Ya, ada mineralnya juga. Nah, serat itu penting juga sebenarnya. Seperti saya bilang tadi, untuk membantu mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang memicu terjadi gangguan jantung, gitu, dok. Serat juga istilahnya bagus untuk tubuh kita, menjaga kesehatan saluran cerna kita, sehingga bagus juga untuk kesehatan jantung kita. Jantung ya, secara tidak langsung ya. Nah, ada kacang-kacangan nih, dokter. Nah, kacang-kacangan ini ada kacang tanah, kemudian juga kacang merah. Kalau dari secara sumber nutrisi, ini adalah merupakan sumber karbohidrat juga, ya, tapi sumber protein juga. Tapi protein lebih cenderung protein nabati. Kalau misalnya lihat perbandingan lebih bagus kemana, mungkin ke kacang merah, karena memiliki kadar antioksidan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kacang tanah. Kemudian kita lihat bawang putih. Bawang putih itu mungkin mitos di masyarakat suka dipakai sebagai
obat hipertensi, bilang obat jantung, apakah bagus atau tidak untuk kesehatan tersebut? Sejauh ini penelitian sih tidak ada yang bisa membuktikan. Bawang putih itu sebaiknya kita bisa pakai sebagai bumbu pelengkap untuk memasak, ya. Karena dia juga memiliki antioksidan juga, memiliki flavonoid yang kita bilang antioksidan yang membantu untuk kesehatan jantung juga. Nah, supaya kita daripada kita harus mengunyah langsung bawang putihnya, ya itu dipakai untuk bumbu dapur memasak si ikan. Untuk menumis si sayur-sayuran tadi, itu jauh lebih berguna. Begitu, Dok. Jadi semua kita dapat ya. Iya. Ada ikan, ada bumbu bawang putih di situ. Nah, kira-kira mungkin pemirsa ingin tahu, dokter, berapa sih disarankan yang kita makan sehari-hari? Misalnya ikan untuk kesehatan jantung. Kalau saya itu sebenarnya kita lebih gampang kalau dalam edukasi itu menggunakan tangan kita. Kita menggunakan porsional. Porsional, genggaman tangan kita ini satu porsi untuk sumber karbohidrat. Misalnya ikan kita lihat dari panjang tangan kita ini. Sudut ini dilepas dari kepala dan ekor. Jadi badannya itu satu porsi kita. Mungkin tangan saya dengan tangan dokter, dengan tangan-tangan para pemirsa sekaliannya pasti berbeda. Dan itu adalah porsional kita. Oh, oke. Nah, gampang gitu. Kemudian kalau misalnya itu sehari? Sekali makan. Sekali makan? Iya. Bukan sehari, kalau sehari ntar kurang energi. Kemudian juga untuk buah-buahan, mungkin kita bisa pakai atau sayuran, satu cakupan tangan kita ini. Sekali makan? Sekali makan. Sayuran dan buah-buahan, bisa segini. Kemudian, kalau kita lihat lagi, bagaimana dengan protein, sumber hewani lainnya, itu kan ikan. Dengan gini, bagaimana dengan sumber protein lainnya? Biasanya kalau tempe kita bisa pakai dengan 3 jari kita ini. Lebarnya, panjangnya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan sumber hewani lain, daging-dagingan, kita bisa menggunakan telapak tangan kita. Untuk porsionalnya. Itu cara gampangnya. Karena kalau kita harus timbang-timbang kan nggak mungkin bawa timbangan terus kemana-mana. Begitu, Dok. Jadi paling gampang dengan tangan kita sebut. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, minyak. Ini ada minyak bekatul. Ya, rice bran oil. Itu cukup bagus sebenarnya. Ya, dia memiliki kandungan orisa yang cukup bagus. Yang memang merupakan salah satu antioksidan juga. Ya, dan dia juga sering dipakai karena termasuk yang tahan panas. Jadi bisa untuk numis. Cara paling gampangnya adalah kalau kita menggunakan minyak seberapa banyak ya pakai kadang dengan jempol kita ini ukurannya. Kayak gitu. Jadi cuma untuk tumis-tumis saja. Begitu. Hindari kita goreng kering. Ya. Maka dari itu yang misalnya kita mau bikin ikan tadi. Ikannya sudah bagus. Jangan kita campur tepung lalu kita goreng kering atau bahkan kita goreng kering. Ya. Jadi sebenarnya teknik kita dalam mengolah makanan tersebut. Prinsipnya paling itu sih, Dok. Dan berarti itu bisa kita makan, kira-kira makan 3 kali sehari. Iya, kita bisa sarapan, makan siang, makan malam. Ya? Iya. Sebenarnya ini kita bisa satukan ya, lewat asumsi makan kita ya. Betul. Saya mengelola ikan, ada bumbunya, ada sayurnya, ada buah-buahnya ya. Betul, Dok. Kita dapati ya. Iya. Dan itu yang penting gizi seimbang. Kalau untuk porsionalan nanti gimana, biasanya tiap orang tuh akan beda-beda. Begitu, Dok. Oke, dan ternyata makanan yang kita konsumsi di Indonesia ternyata pada umumnya baik untuk kesehatan ya. Iya. Kesehatan jantung, dokter ya. Nah, ini mungkin terakhir pemirsa ingin tahu, dokter, tips bagaimana makanan yang sehat untuk kesehatan jantung kita. Baik yang belum dan ataupun ya kita doakan kita nggak mengalami gangguan jantung. Ataupun yang sudah mengalami gangguan jantung, dokter, silakan. Tipsnya yang penting adalah satu, hindari makanan olahan, minuman kemasan ya, dan minuman olahan. Kita minum ya air putih lah seperti biasa. Kemudian juga ya jangan terlalu menambahkan gula-gula sintetis ya, bahkan juga jangan terlalu manis. Kemudian yang kedua, jangan terlalu memasak, terlalu istilahnya overcooking kalau kita bilang. Jadi kalau dibakar sampai dia benar-benar kehitaman, digoreng sampai benar-benar goreng kering, itu harus kita hindari. Kemudian juga jangan segala dikit sesuatu kita mencampurkan tepung baru kita goreng, tepung digoreng. Karena kenapa? Itu akan menyebabkan minyak itu akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian juga yang terlebih lagi adalah semua nutrisi ini sehat, ya. Makanya perlu untuk seimbang. Kadang-kadang kita masak juga pakai bumbu instan atau dan sejenisnya. Pergunakanlah bumbu dapur rempah-rempah khas Indonesia. Karena itu mau nggak mau itu semua memiliki kadar antioksidan yang cukup bagus untuk tubuh kita, mineral, vitamin yang kita perlukan. Jadi sangat simpel sekali prinsipnya. Itu juga bisa kita lakukan untuk orang yang sehat ataupun orang yang sudah terkena penyakit jantung. Cuman selalu diingat di sini, kalaupun misalnya ya kita sudah ternyata saya sudah kena misalnya penyakit jantung. Nah, kita harus melihat juga berapa tingkat kronisnya dari penyakit jantung tersebut. Karena biasanya akan kita hindari adalah yang suka dari dokter jantung pun bilang adalah batasi cairan. Nah, di situ yang selalu jadi masalah.
Jadi batasin cairan itu nanti mungkin ada yang dapat hanya 500 mili, 1000 mili, atau 1500 mili, dan itu harus benar-benar dijalankan. Cairan di sini ya untuk cairan minumnya. Jadi pun kalaupun kita kasih makanan, prinsipnya adalah tetap pakai bumbu silahkan untuk orang-orang sakit jantung tersebut. Karena kenapa? Pasti cita rasanya sudah berubah. Dia pasti pinginnya makan apapun rasanya hampa, rasanya aneh. Tapi kita dengan menggunakan bumbu dapur, misalnya tadi bawang putih tadi, bawang merah, rempah-rempah, itu akan menimbulkan cita rasa yang cukup bagus sehingga dia mau makan. Karena jangan sampai orang sakit jantung tiba-tiba dia malas makan. Karena kejadiannya pasien sakit jantung dia malas makan, berat badan turun, akhirnya penyakitnya malah tambah semakin parah. Begitu, Dok. Karena memang satu kompleks ya, karena kita sistemik kompleks, ya. Iya. Ya. Dan kemudian juga jangan lupa ya faktor lain selain makanan. Jadi kalau misalnya merokok ya kita harus stop rokok. Kemudian juga harus dikombinasi dengan aktivitas fisik. Karena itu pola makan, pola olahraga merupakan adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Seimbang ya? Iya, harus seimbang, Dok. Ya. Gitu, Jadi Dok. memang harus selain makanan yang harus kita jaga, pentingnya untuk lifestyle yang baik. Betul sekali. Salah satu olahraga ya, rutin berolahraga. Dokter Putu, terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat ya. Sehat selalu, Dokter. Ya, siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan informasi kesehatan menarik lainnya setelah yang satu ini.